Jarian di sini. Jarian dulu. Ada kerja yang lain. Ada jarian. Hanya ini berapa saksi? Izin oleh untuk saksi yang hadir hari ini ada 2 ya? Ya silakan. Bu, mari. Ayo. Bentar ya. Satunya tadi lagi kita lihat ya? Satunya lagi kita lihat. Satunya lagi kita lihat. Yang ini siapa namanya? Proses buyback belum kita proses Pak, belum ya, belum kita proses. Jadi tidak ada hak Septian mengatakan ini sudah buyback, karena memang belum faktanya. Fakta dari saudara saksi memang belum buyback ya, karena dari saudara saksi sampaikan buyback itu antara kita dengan Bank. Oke. Terkait perjanjian saudara saksi tahu bahwasanya ada perjanjian oper kredit antara Yuceri terhadap rumah tersebut pada Septian tahu? Saya tidak pernah tahu ya awalnya Pak. Oke, iya. Cukup yang mulia. Cukup. Ya. Saudara saksi, saya sedikit akan mengulas. Tapi tolong dikoreksi atau luruskan, benar nggak apa yang menjadi asumsi? Setahu saya setiap konsumen yang akan memiliki KPR, kredit perlindungan lingkungan, itu memang mereka bergantung atau tergantung mereka dengan bank kimianya. Demikian benar ya? Artinya bisa aja pakai Mandiri, BRI atau apapun yang jelas memenuhi apa yang menjadi kualifikasi atau kriterianya. Jelas itu ya? Oke. Lalu yang kedua, ketika terjadi proses Anda bilang tadi KPR itu berlangsung antara pihak bank, baik itu BRI atau apapun dengan KPR, Anda yang mewakili KPR ya. Dengan demikian bukankah bank sudah melunasi apa yang menjadi nilai rumah itu secara keseluruhan, tinggal nanti urusan selanjutnya adalah bank dengan si debitur. Demikian ya. Perlu diluruskan sih. Jadi gini, developer itu kan kita jual itu tidak dalam kondisi tidak semuanya rumah itu sudah selesai secara legal, itu sertifikat sudah terpercaya. Itu belum, tidak semua rumah seperti itu. Jadi kondisi yang kita bantu rumah ini itu rumahnya belum di AJBK. Belum di AJBK. Jadi si pihak bank nggak mau rugi biasanya kalau kondisinya begitu. Kasarnya begini, si pihak bank bilang ya udah nggak apa-apa kita buat kreditnya, tapi kalau ada apa-apa pihak developer harus bertanggung jawab. Pasal itu ada di PJB Pak. Jadi kita lihat kalau misalnya si konsumen melakukan prestasi nih, dia telat bayar 3 bulan aja ya, itu si pihak bank bisa minta sama kita, developer di buyback dong rumahnya. Developer seimbang nggak mau rugi. Oke. Artinya saya balik terkait dengan penjelasan adanya istilah one prestasi. Kondisi yang terjadi sekarang ini, menurut Anda antara pihak Seria itu dengan kredit yang adalah bank BRI. Yang bersangkutan bukan aku. Ya, maksud saya ingin memastikan apakah dia tahu bahwa ini buat prestasi atau apa, itu yang mau saya tanyakan. Ya, pertama saya bukan ahli. Kalau ditanya, kalau sudah bukan ahli sudah. Oke, baik.
Nah, satu lagi pertanyaan yang mulia. Anda tadi bilang bebek dan sudah ada proses serah terima. Idealnya bagaimana? Kalau sudah ada serah terima, kenapa nggak dilakukan? Ideal itu bagaimana? Dengan yang sudah dengan sudah adanya penandatanganan serah terima itu, apa yang akan dari pihak developer lakukan? Maksudnya serah terima proses bebek? Iya, kan harusnya dikosongkan. Ya, kita nggak Kenapa bisa tidak dilakukan? Kita nggak bisa semerta-merta minta kosongin, Pak. Jadi paling tidak kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan yang bersangkutan konsumen memahami bahwa tanggung jawabnya itu tidak dilakukan. Akhirnya dia menyerahkan. Kalau seandainya Septian melakukan apa yang menjadi kepatutan dalam perkara ini, dia harus keluar, ataupun Ibu Celia yang harus keluar ketika dia menempati rumah itu, ada kerugian nggak pada mereka? Pada siapa? Entah Ibu Celia yang menempati rumah itu dan harus keluar, atau Karena developer. ya, yang saya tanya, ada tidak kerugian di sana? Kalau seandainya mereka harus keluar mengosongkan rumah, ada kerugiannya tidak? Kerugian dalam hal apa ini, Pak? Ya, otomatis kan kalau sudah dia keluar merasa membayar, tapi mungkin terjadi tadi, makanya saya tanya dari kualitas saksi tadi, tapi saya tidak akan memperdalam kualitas saksinya. Ketika terjadi penunggakan atau terjadi macet, tiba-tiba dia disuruh keluar, siapapun itu, ada kerugian nggak di pihak debitur? Itu yang disuruh keluar, kita ngomong kasus ini atau Iya, kasus ini. normalnya? Kasus ini kan tentunya. Kan sekarang yang menempati Setia. Dengan seandainya Anda melakukan apa yang begini, Pak. Pertama begini, kalau misalnya kasus ini, kalau kita mau ya, pertama dari developer itu tidak dilakukan ya. Kalau ada transaksi seperti ini, itu yang sebetulnya tertera juga di perjanjian jual beli. Nah, itu yang saya tanyakan. Ya, kalau ada pengalihan hak, itu developer harus diinformasikan dan pihak bank harus diinformasikan. Nah, dalam hal ini kita tidak diinformasikan. Oke, baik, ini kayaknya mulut sedikit. Kalau seandainya kasus ini terus berjalan dengan adanya kondisi demikian, dan seandainya juga saudara yang berhasil menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya bebek atau masukan, bagaimana nanti dengan sertifikatnya? Apakah masih melibatkan Ibu Celia? Nah, misalnya udah selesai dibangun, bayar segala macam gitu ya. Kita happy, Pak, developer. enggak, idealnya ini yang saya tanya SOP-nya. Apakah kita akan melibatkan dulu ya? Ketika pembayaran sudah dilakukan ke pihak bank, berarti kan sudah tidak ada tanggungan nih, ya kan? Dalam hal ini kan Ibu Seri pasti tidak ada tanggungan ke pihak banknya. Berarti kalau sudah tidak ada tanggungan, developer sudah tidak ada kewajiban untuk melakukan buyback. Developer happy, Mas. Gitu. Maksud saya bukan itu. Kalau sudah dilunas semua ini oleh pihak sekjen, katakan Lunasnya ke siapa, Pak? Ke pihak bank. bank lah, iya kan? Kan lulus ke bank. Nah, apakah nanti dalam di bank ini bukan atas nama Pak Sekjen, Pak? itu baik, artinya tidak bisa kan? Tetap harus melibatkan beliau. Ya bisa aja kalau Pak Sekjen Oke, melunasi itu dengan kita Iya. melibatkan. Baik, cukup yang mulia. Benar. Sedikit, ya, Majelis ada tambah sedikit simpel aja. Saudara saksi tadi sudah mengatakan adanya persoalan ini persoalan hukum tentunya. Yang menjadi pertanyaan saya, Septian tetap masih di situ ya, masih tinggal di situ ya. Ya, ini jadi minat Majelis karena proses hukum tetap berjalan, tapi para pihak ini masih ada di lokasi tersebut. Ini menjadikan material. Saudara saksi tadi mengatakan soal masalah buyback. Saudara mendatangkan rumah Bu Ceria, mengirimkan surat atau datang ketemu langsung. Untuk apa yang saudara terangkan kepada Bu Ceria? Saudara tahu? Ya bahwa rumahnya sudah harus kita proses buyback. Saya bilang ibu mau selesaikan utangnya. Oke. Atau proses buyback itu atas inisiatif dari pengembang atau memang ada pihak yang mau bukan inisiatif, tapi itu memang aturan seperti itu. SOP seperti itu, atau memang ada yang dari pihak luar mau membeli buyback itu rumah tersebut? Justru kita nggak tahu. Belum. Kita nggak tahu, pokoknya bank request rumah ini kita mau buyback. Oke, cukup. Makasih. Majelis satu, saya ada sedikit keberatan di sini. Saya lihat di dakwaan
jaksa penuntut umum, saya cuma hanya membaca di sini ada Pak Eri. Di sini Pak Eri saja. Kenapa? DPU-nya Pak Eri saja, tapi di sini ada timnya. Nah ini kami keberatan. Ya, Kami berdasarkan surat penuntut saya. Jadi saya berdasarkan ini dakwaan saya lihat di sini DPU ada. Jadi kami bilang keberatan oleh DPU, ya kami pun juga keberatan juga dalam hal ini. Ya. Kalau memang di sini ada saudara DPU dan kita ini, ya kami terima, nggak ada masalah gitu. Dasar kita P16 saya. Hah? Dasar kita P16A. P16A. Bisa diproses juga. Ya, cukup habis. Mana transaksinya? Betul. Tadi maksudnya apa? BG atau PG? Buyback yang mulia. Buyback, Buyback. bukan PG. Bukan. Bukan. Buyback. Buyback. Buyback itu maksudnya apa? Developer beli kembali Pak rumahnya. Kalau beli kembali. Oke sudah ya. Cukup ya. Ya sudah. Sudah.